Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alin Mutiara Adep dengan NPM 2308260081. Di sini saya akan menjelaskan pada blog MOI dengan berjudul anti-hemobic drugs, anti protozoa dan anti malarial drugs. Pertama, anti-hemobic merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi protozoa, terutama Antemoeba histolytica yang menyebabkan amebiasis. Obat antimiobik dapat dibagi menjadi obat yang bekerja di jaringan dan obat yang bekerja di lumen usus. Contoh obat yang bekerja di jaringan adalah metronidazol, tinidazol, dan ordidazol. Metronidazol bekerja dengan menghasilkan metabolit atau radikal bebas yang merusak DNA protozoa sehingga menyebabkan kematian sel. Sedangkan obat luminal seperti dilosadin, furuat, iodoquinol, dan paramomisin bekerja di dalam lumen usus untuk membasmi bentuk protozoa yang masih berada di usus. Pada amebiasis, terapi sering memerlukan kombinasi obat jaringan dan obat luminal untuk mengatasi organisme di jaringan sekaligus mengeradikasi bentuk yang berada di lumen. Selanjutnya adalah antiprotozoa lainnya. Obat antiprotozoa digunakan untuk penyakit seperti giardiasis, trichomoniasis, leishmaniasis, dan toxoplasmosis. Metronidazol atau tinidazol dapat digunakan untuk beberapa infeksi seperti giardia dan trichomonas. Untuk leishmaniasis, obat yang digunakan dapat berupa amphotericin B atau miltefosine, tergantung jenis dan kondisi penyakit. Kemudian terdapat toxoplasmosis yang dapat diterapi dengan kombinasi seperti primetamin dan sulfadiazin dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah antimalarial. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Beberapa obat antimalaria yang penting adalah chloroquine, artemisinin, dan turunannya mefloquine, atovaquone, proquenil, quinine, drimaquine, dan doxycycline. Chloroquine bekerja dengan mengguna detoksifikasi heme di dalam parasit. Artemisinin dan turunannya menghasilkan radikal bebas yang merusak protein dan membran parasit. Sedangkan saat ini terapi malaria tertentu, khususnya malaria falciparum, menggunakan ACT atau artemisinin based combination therapy. Primaquine penting terutama untuk mengeradikasi bentuk hipnozoid pada Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale, sehingga membantu mencegah kekambuhan. Namun, penggunaan primaquine harus memperhatikan status G6PD karena dapat menyebabkan hemolisis pada individu dengan defisiensi G6PD. Antimalarial dapat digunakan untuk malaria tanpa komplikasi. Malaria berat, profilaksis perjalanan ke daerah endemis, dan pada kondisi tertentu untuk eradikasi hipnozoid. Efek samping berbeda-beda. Misalnya, chloroquine dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal dan pada penggunaan lama dapat menyebabkan retinopati. Quinine dapat menyebabkan tinnitus dan hipoglikemia. Sedangkan doxycycline dapat menyebabkan fotosensitivitas dan gangguan gastrointestinal. Untuk kesimpulannya, obat antiprotozoa bekerja dengan menargetkan protozoa
penyebab penyakit. Sedangkan antimalarial secara khusus digunakan untuk mengatasi infeksi Plasmodium. Pemilihan obat harus mempertimbangkan jenis parasit, stadium parasit, resistensi, kondisi pasien, serta efek samping obat. Sekian penjelasan saya mengenai antiamobik, antiprotozoa, dan antimalaria drugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.